Sudah live dia? Bilang masuk ke live kita aja, Bu. Oke, enggak masuk. Kita udah invite masuk ke live kita terus diterima. Itu bukan. Ya udah. Halo. Bu, suaranya enggak masuk. Ini suaranya halo, dengar nggak Bu? Halo Mbak. Ya, ya sudah, Ya. sudah. Oke, Ya. ini buka dulu ya, sebentar. Kenapa Bu? Ya. Undang ya Mbak Agnes Fauziah. Beliau ini dari UPT Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AK Jawa Timur. Hari ini kita mengundang beliau untuk ngobrolin seputar KTP dan anak. KTP dan anak maksudnya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena ini juga masih nuansa Hari Kartini ya. Jadi pas sekali kalau kita, waduh, terlempar Mbak Agnesnya. Oke, sambil kita tunggu beliau bergabung lagi, mungkin masalah koneksi jaringan ya, karena ini masih dalam peringatan Hari Kartini, jadi Mam merasa punya tanggung jawab yang saya kita tidak boleh ikut mencampuri seperti itu sehingga akhirnya melanggengkan perilaku kekerasan ini. Dan tentu saja itu bukan suatu hal yang benar ya. Kalau menurut saya pribadi, nanti kita akan konfirmasi, nanti kita akan dengar lebih lanjut bagaimana pendapat dari dinas terkait ya, dari negara bagaimana perannya terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena kasusnya saya rasa di 2 tahun terakhir semenjak pandemi juga pastinya semakin meningkat dan rasanya diperburuk juga ya dengan sikap permisif. Terlempar lagi. Suaranya oh enggak gitu. Sekarang gimana Mbak Agnes? Mohon maaf ini ada kendala sedikit. Kita sambil tes. Oke. Ya, Mam kali ini mengundang seorang psikolog. Ya, nanti kita bisa tanya apa sih DP3AK itu gitu kan? Dan seperti apa sih kita mendapatkan tindak kekerasan? Kedatangan, terima kasih kehadirannya sore ini. Ya, selamat sore Bu. Ya. Gimana suara saya sudah cukup kan belum?
Sudah lumayan. Tadi putus-putus. Oke, Mbak Agus silakan memperkenalkan diri ya. Aku tadi sebut Mbak Agus dari DP 3AK Jawa Timur. Mungkin teman-teman di sini belum paham juga apa sih DP 3AK, apa sih UPT PPA itu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Nia, juga teman-teman mungkin yang mengikuti. Perkenalkan, saya Agnes Fauzia. Saya adalah psikolog klinis di UPT PPA DP 3AK Provinsi Jawa Timur. Jadi UPT PPA itu adalah unit pelaksana teknis yang melindungi korban kekerasan dari perempuan dan anak. Jadi UPT PPA ini di bawah DP 3AK Provinsi Jawa Timur. DP 3AK itu kepanjangan dari Dinas Halo? Ya, jadi DP 3AK ini adalah kepanjangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Jadi panjang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan di Provinsi Jawa Timur. Begitu, Bu. Saya rasa banyak juga ya dari teman-teman kita ini yang nggak aware ya dengan pekerjaan dinas yang panjang banget yang tadi namanya. Iya. Jadi ini rasanya kita sudah menggunakan sumber yang tepat kan ya Mbak Agnes untuk kita ngobrolin tentang tindak kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Ya. Saya kita bisa mengenali bahwa satu tindak itu pantas untuk dilakukan atau diakumulasi sebagai tindak kekerasan pada perempuan. Teman mungkin dan bisa digolongkan sebagai tindak kekerasan dan itu bisa menunjukkan satu ya. Iya, jadi kalau kita berhubungan dengan manusia itu kan pasti kadang-kadang ada konflik-konflik yang muncul ya. Mungkin karena perbedaan kita gitu dengan orang lain gitu. Tapi tidak semua konflik itu adalah kekerasan. Tergantung bagaimana sih cara penyelesaiannya begitu, Ibu. Jadi kalau kekerasan sendiri itu biasa dibagi menjadi 3, tapi kalau misalnya di sini juga bisa 4. Jadi kalau KDRT itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu sangat terlihat ya, kalau kekerasan fisik yang sering kali kita tahu ya, seperti menampar, memukul, menjambak ya, pokoknya yang berhubungan dengan anggota tubuh kita itu mendapatkan kekerasan seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah kekerasan psikologis. Jadi kekerasan psikologis ini yang membuat kita itu merasa direndahkan begitu, merasa menyakiti kita secara emosi, secara psikis. Seperti itu. Contoh-contohnya sih bisa seperti di gaslighting ya, jadi kayak disalah-salahkan, dikritik, kemudian kayak dikata-katai seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Biasanya tuh kayak merasa direndahkan gitu. Jadi kayak misalnya bahasa-bahasa kebun binatang seperti itu dikeluarkan begitu. Iya, itu termasuk kekerasan psikis. Jadi yang membuat orang itu merasa secara psikologis itu tertekan, tidak berdaya begitu, dan kemudian merasa tidak berdaya, kemudian merasa akhirnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan begitu. Juga kayak merasa harga dirinya jadi jatuh seperti itu. Jadi tidak percaya diri, tidak mampu seperti itu. Itu kekerasan psikis. Kemudian ada lagi kekerasan seksual. Jadi yang berhubungan dengan seksual tapi dipaksakan dan tidak ada persetujuan.
begitu. Kemudian ada juga penelantaran. Suami istri, mohon maaf, saya Ya. di dalam satu marriage, di dalam satu perkawinan. Kalau suami istri itu ketika kemudian si istri ini merasa kesakitan begitu ya, jadi kayak merasa sakit kemudian dipaksa tapi kemudian sakit, itu ya sudah termasuk kekerasan. Jadi ada juga beberapa cerita klien gitu ya yang memang dipaksa kemudian sampai berdarah seperti itu termasuk kekerasan walaupun suami istri begitu. Jadi tanpa persetujuan dan sama-sama dari kedua belah pihak itu menyetujui. Ada juga yang kemudian misalnya pas haid kemudian disuruh dipaksa sama suaminya, nah itu juga termasuk kekerasan secara seksual seperti itu. Kemudian ada juga penelantaran, Bu. Jadi kayak penelantaran itu hak-haknya tidak dipenuhi. Seperti misalnya kalau istri berarti nafkahnya tidak diberi, seperti itu. Kalau anak itu hak-hak untuk misalnya hak pendidikan tidak diberi, kemudian hak kesehatan tidak diberi, seperti itu. Itu adalah bentuk penelantaran. Begitu. Suaranya hilang, Bu. Mungkin lebih dekat. Ya. Kejadian yang terjadi di institusi tempat kerja, apakah juga hal seperti apa yang bisa digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap karyawan perempuan? Mungkin pelecehan seksual. Iya, kayak pelecehan seksual itu bisa masuk ke kekerasan ya Bu ya, kalau atau mungkin seperti bullying, tapi lebih ke arah bullying ini kalau misalnya kita bisa bantu secara psikologisnya ya Bu, tapi kalau yang sudah sampai fisik itu sudah bisa kita bantu secara hukumnya begitu. Secara pidana kita bisa bantu untuk mendampingi melaporkan begitu. Tadi dijelaskan apa salah satu dari kita membuat teman kita, saudara kita, circle kita, terjadi di dalam rumah tangga atau apa yang terjadi perilaku membuat kita salah di dalam kita itu, salah di dalam hubungan kita sebagai pihak luar sepertinya kayak tabu ya, atau terkesan campur. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Padahal ada juga ya hakim kita yang kayak nggak setuju. Iya. Jadi nggak setuju ya kalau udah sampai ke kekerasan yang dilakukan. Jadi kalau kekerasan kan jadi sangat dua kali. Yang dia saya lihat, saya alami. Yang dia terjadi dalam jangka panjang, gitu kan. Nah, kemudian pada satu titik dia akan meledak hidup waktu lah, sudah sangat buruk, akhirnya baru terpaksa. Posisi kita kan yang kan karena saya melihat teman saya mengalami KDRT sekarang, tapi ketika saya tidak perlu bertolong, saya bingung mau kemana, saya bingung juga apakah nanti pasti kayaknya bakalan disebut sebagai pihak yang mengintervensi. Gimana menurut Mbak Agnes? Jadi gini Bu, kadang-kadang iya sih kan kalau di dalam budaya kita itu sepertinya kok kayak mencampuri urusan rumah tangga orang seperti itu ya, kalau misalnya melihat seperti itu. Tapi sebenarnya gini Bu, jadi kayak KDRT itu pun sebenarnya sudah tindak pidana. Jadi jangan sampai kita itu membiarkan tindak pidana di sekitar kita. Paling enggak yang bisa kita lakukan atau bantu adalah menjadi tempat mendengarkan atau mensupport si korbannya gitu. Jadi kita mendampingi korban ini gimana dia tuh bisa merasa seenggaknya ada teman untuk bicara seperti itu Bu. Nah nanti ketika misalnya dia sudah mau berbicara dan terbuka, nah kemudian kita bisa menemani atau menawarkan misalnya untuk melaporkan apa yang dialami tersebut ke seperti di pelayanan kami itu di UPT PPA.
seperti itu. Iya. Jadi bukan Mbak, jadi ya perempuan-perempuan sekarang itu yang mengalami atau melihat tindak kekerasan. Kan itu ibu pada anaknya ya Mbak. Kadang-kadang kan ada bapak ke anaknya tuh begitu. Iya. Gitu kan. Nah itu Iya. jadi kan sudah dalam jangka panjang dan kita sudah kayak waduh sekali aja kayaknya nggak bisa kembali. Ya, itu sudah bisa itu ya. Kita adukan ke dinas ini ya, ke UPT PPA Iya. ini ya. Iya. Sebenarnya ya. Iya, palingan nanti di UPT PPA ini kan ada beberapa layanan yang bisa kita berikan ya Bu ya. Jadi yang pertama kita juga bisa melayani secara psikologisnya. Jadi kita bantu untuk memulihkan, kita juga bisa untuk konseling, paling nggak konseling keluarga misalnya untuk parentingnya bagaimana biar misalnya orang tua ini mengerti bagaimana sih parenting yang baik yang tidak melakukan kekerasan. Jadi mungkin kadang-kadang kayak kekerasan itu kan sebenarnya kadang kayak siklus ya Bu ya. Jadi kayak orang tuanya dulu melakukan kekerasan pada orang tua ini, kemudian dia punya anak dan melakukan kekerasan selanjutnya ke anaknya. Kadang-kadang karena merasa bahwa oh ya memang seperti itu yang benar gitu. Jadi melakukan itu lagi. Padahal kan mungkin tidak tahu. Nah, ini yang kita bisa bantu untuk menjelaskan, memberikan edukasi, kemudian juga membuka beberapa cara alternatif gimana sih sebenarnya cara mendisiplinkan anak yang tidak memakai kekerasan seperti itu. Kita bisa bantu untuk mengedukasi begitu Ibu. Dan kemudian selain juga untuk pendampingan psikologis, kita juga bisa bantu untuk mediasi. Jadi misalnya antara istri dan suami yang masih mau untuk memperbaiki hubungan, itu kita bantu untuk mediasi bagaimana untuk melakukan kesepakatan seperti itu. Begitu Ibu. Kenapa Kayak Ibu? konselor pernikahan dong kalau kayak gitu. Iya betul. Iya. Kita bisa. Dari pengalaman Mbak Agnes menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini ya, Jawa Timur kan berarti Jawa Timur kan besar dari Surabaya. Pastinya kasusnya Mbak Agnes kan lebih banyak ya. Sudah banyak sebenarnya ya. enggak juga Bu, karena kan kami di sini sebenarnya rujukan ya Bu ya. Jadi kayak rujukan dari kabupaten kota atau pula misalnya dari pelaku itu misalnya ada di satu kabupaten kota yang korbannya di kabupaten kota yang lain di lingkup Jawa Timur seperti itu. Itu yang ke kami. Begitu Ibu. Tapi kadang-kadang kami juga menerima rujukan. Jadi yang misalnya tidak mungkin dari kabupaten kota ini ada yang perlu dibantu, nah itu ke kami misalnya belum bisa menyelesaikan sendiri atau bagaimana, atau misalnya pengaduannya memang langsung ke kami begitu. Jadi ya kami tangani dulu baru nanti bisa kami rujuk seperti itu. Jadi pengalaman yang Mbak Agnes hadapi di lapangan itu nggak bisa kan sama korban ya. Iya. Yang terjadi di Jawa Timur itu harusnya seperti apa Mbak? Khususnya mungkin pada perempuan dulu. Yang paling sering ya Bu ya. Jadi kalau yang sekarang ini paling sering itu yang pertama itu ini KDRT ya Bu ya. KDRT suaminya selingkuh seperti itu, kemudian ternyata melakukan kekerasan yang lainnya juga begitu. Itu sering juga. Kemudian yang kedua adalah kasus yang datang itu sering banget berhubungan dengan perebutan hak asuh anak Bu. Jadi kayak misalnya sudah bercerai, kemudian merasa yang satu diblokir kontaknya dengan anaknya seperti itu. Itu sering kali juga terjadi yang masuk ke kami ya Bu ya. Bahkan masih terjadi ya setelah perceraian. Biasanya iya, kan betul. Kan menjadi kekerasan dulu, terjadi kekerasan, kemudian mungkin nggak tahan perempuannya, istrinya, kemudian nggak menemukan kayak tempat untuk mengadu kemana, kemudian perceraian. Itu nggak kekerasan luar biasa ya berarti. Iya betul, sampai akhirnya sudah bercerai pun biasanya masih ada konflik berlanjut ya Bu ya. Jadi kayak perebutan hak asuh anak itu juga sering kali terjadi begitu. Sebenarnya kalau sudah perebutan hak asuh ini yang menjadi korban adalah anaknya jadinya. Iya.
Kan dengan mungkin tadinya melihat orang tuanya sering bertengkar, kemudian ternyata setelah bercerai pun masih saja bertengkar misalnya seperti itu. Itu yang menjadi korban akhirnya ya si anak ini gitu. Dari kekerasan ini kondisinya seperti apa, Mbak? Kalau fisik oke lah kita bisa lihat. Ya. Kalau misalnya ada kondisi psikologis yang sebut apa sih Mbak? Indonesia suami Iya. untuk melakukan istri dan perempuan. Paling sering sih kondisinya kondisinya kalau secara fisik kalau memang datangnya bukan setelah setelah mendapatkan kekerasan, ya biasanya secara fisik terlihat sehat ya Bu ya, tapi secara psikologisnya ini yang paling terlihat itu biasanya kecemasannya tinggi, jadi kayak sangat ketakutan untuk apalagi bertemu dengan pelakunya seperti itu. Jadi biasanya gampang mudah menangis, kemudian merasa sangat takut gitu, gemeter gitu Bu. Seperti itu sih yang sering datang kemudian bercerita. Itu yang paling sering dirasakan itu adalah rasa cemas atau ketakutan itu Bu sama pelaku begitu. Ada digandengkan juga dengan pemberdayaan. Saya sempat mengira-ngira apa para korban ini kekerasan kemudian kami rasa itu tadi ya tidak berdaya tadi terjadi. Iya. Tidak mampu melakukan apa-apa sehingga koordinasinya kok digabungin gitu loh Mbak. Iya betul Bu. Pengen tanya atau minta info ke Mbak supaya boleh akan chat ya. Kalau memang kalau di UPT, khusus UPT kan saya sekarang ini di UPT-nya ya Bu. Jadi yang kami layani itu memang secara teknis saja, jadi pendampingan psikologisnya, kemudian mediasi, terus juga ada rumah aman. Jadi ketika misalnya si korban ini tidak menemukan tempat yang aman, misalnya kayak dikejar-kejar, dibuntuti terus sama pelaku, misalnya seperti itu, kami juga menyediakan rumah aman. Kemudian selain itu kami juga memberikan pendampingan secara hukum ya Bu. Jadi kayak misalnya korban ini takut untuk melaporkan, kami akan mendampingi untuk melaporkan. Terutama yang berhubungan sama pidana ya Bu ya. Ini kami bantu untuk membuat laporan kepolisian seperti itu. Kami temani, kami dampingi seperti itu. Nah, kemudian jika misalnya sudah selesai penanganannya, nah ini kan secara psikologis kan memang kami bantu pulihkan. Kemudian untuk pemberdayaannya ini, ya, jadi di sini ada bidang khusus tersendiri yang kemudian memberikan semacam tapi ini sih Bu, biasanya harus daftar dulu begitu. Jadi nanti kita bisa bantu untuk kemudian memberikan kayak pelatihan-pelatihan seperti itu Bu. Jadi ketika misalnya sudah bercerai, si korban ini tidak merasa kadang-kadang kan korban ini bergantung ya Bu secara ekonomi pada misalnya suaminya seperti itu. Nah ketika bercerai ini bagaimana caranya agar si korban ini tetap bisa survive gitu tanpa bantuan dari si suami gitu. Misalnya karena sudah bercerai gitu, dia harus bisa survive sendiri seperti itu. Iya dan yang kenapa Bu? Maaf ini suaranya hilang. Kurang keras. Ya, sudah. Mbak, mungkin bisa dijelaskan dari pengamatannya Mbak Agnes selama ini. Apa sih yang menyebabkan pola seperti ini tuh sulit diakhiri ya? Karena terus terang banyak juga kan perempuan yang kayaknya malu atau tidak berani melaporkan bahkan kadang-kadang perempuan itu nggak menyadari bahwa dia itu sedang mengalami tindak kekerasan, terutama kan yang psikis ini ya. Kalau yang fisik pastinya langsung kelihatan ya. Ya. KDR pasti. Tapi kalau
psikologis ini, Hmm. saya pikir orang tuh belum aware, dan bahkan mohon maaf pernah juga yang ada anggapan bahwa abusive secara psikologis itu lebih lebih ringan ya, atau hal yang bukan hal yang serius ditangani, dan akhirnya untuk katakanlah sikap permisif atau memerahkan hal tersebut. Nah ini kan padahal menurut saya psikologis ini yang panjang kan efeknya itu dampak luar biasa. Betul. Iya, Bagaimana betul. juga hal ini? Karena kebanyakan perempuan-perempuan yang jadi kliennya Mbak Aziz, kalau itu jadi psikologis, apakah mereka malu, atau mereka nggak tahu, atau mereka tidak sadar, kalau tidak sadar itu Mbak Aziz sampai ciri-cirinya seperti apa sih supaya tidak terjadi yang lebih parah lagi lah, yang nggak parah begitu. Biasanya sih Bu, kalau untuk korban ini yang menjadi pertimbangan ya biasanya tuh yang pertama takut ketika misalnya yang pertama label misalnya janda seperti itu Bu, itu juga seringkali membuat takut untuk kemudian bercerai misalnya, atau melepaskan diri dari abusive dari si suami misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu biasanya ada keyakinan kalau misalnya yang salah itu adalah dirinya gitu. Jadi karena dimanipulasi selama ini sama pelaku seperti itu, jadi seringkali kesalahan sebenarnya di pelaku, tapi si pelaku ini pintar untuk mengolah kata-katanya, jadi sepertinya yang salah akhirnya malah korban ya begitu. Jadi kayak misalnya loh, kalau kamu nggak seperti ini aku tidak memukul, atau kalau kamu tidak seperti ini aku tidak akan marah seperti ini, misalnya seperti itu Bu. Jadi akhirnya yang merasa bersalah itu akhirnya si korbannya. Nah ini yang kemudian membuat korban itu jadi oh ya yang salah memang aku gitu. Jadi dia terus berusaha untuk bagaimana sih caranya si diterima misalnya seperti itu oleh si suami seperti itu. Jadi kayak menuntut penerimaannya si suami itu, aku harus melakukan ini, mungkin aku memang salah, aku harus begini biar nanti suamiku mau sama aku lagi misalnya seperti itu ya Bu ya. Itu yang kedua Bu. Jadi keyakinan bahwa memang yang salah itu si korbannya begitu, si istrinya misalnya seperti itu dalam kasus KDRT ya Bu. Kemudian yang ketiga itu adalah ya karena dia merasa cinta gitu. Jadi kayak ya karena aku cinta sama suamiku, ya udah aku rela misalnya seperti itu. Itu ada juga Bu yang seperti itu ya. Diperlakukan seperti ini gitu ya. Iya, betul. Karena memang dia merasanya cinta begitu. Jadi ya udahlah, namanya juga memang kalau cinta harus berkorban atau bagaimana. Jadi dia ya mau saja misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi keyakinan lain adalah bahwa ya nanti suatu saat akan berubah begitu. Jadi suami saya misalnya, walaupun saya sudah seperti dibeginikan lah seperti itu, tapi nanti akan berubah gitu. Itu juga biasanya keyakinan yang memang dia punya keyakinan seperti itu. Tapi masalahnya kan begini ya Bu ya, kadang-kadang memang karakternya itu memang yang kemudian abusive ini agak sulit untuk berubah gitu. Jadi kayak misalnya sebaiknya kalau dari pacaran aja udah terlihat tanda-tanda kekerasan, misalnya tidak bisa menghargai orang, tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain seperti itu, atau misalnya kalau marah itu terlihat meledak-ledak seperti itu ya, sebaiknya dari pacaran aja udah oh ya ini ciri-ciri abusive nih, coba cari yang lain aja seperti itu. Jadi jangan sampai meneruskan ke hubungan selanjutnya begitu Ibu. Iya. Karena pasti dari pacaran sebenarnya udah terlihat kok Bu. Dari PDKT itu aja udah terlihat kok biasanya. Apakah ini ke arah abusive atau enggak begitu. Kemudian ada juga yang merasa bergantung secara ekonomi ya Bu. Dan ini banyak sekali terjadi merasa bahwa ya dia tidak akan berdaya kalau misalnya si suami ini meninggalkan dia begitu. Nanti aku jadi gimana? Apakah aku bisa tetap hidup tanpa misalnya bantuan ekonomi dari suami? Karena memang selama ini bergantung seutuhnya sama si suami ini misalnya seperti itu. Jadi itu yang membuat dia merasa terikat. Jadi takut untuk melepaskan diri seperti itu. Terus ada lagi Bu biasanya demi anak-anak begitu.
Jadi ya biar apa ya, nanti kalau berpisah misalnya nanti anak-anak seperti apa, gimana kalau misalnya orang tuanya bercerai, seperti itu ya Bu. Padahal sebenarnya ketika anak-anak ini melihat apa namanya, keributan antara ayah dan ibunya, konflik yang terus menerus begitu, itu yang malah berdampak negatif pada tumbuh kembangnya dibandingkan dengan misalnya hanya salah satu, maksudnya bercerai tapi baik-baik begitu hubungannya. Itu malah membuat anak itu apa ya Bu, seringkali itu kepercayaan dirinya jadi rendah misalnya. Kemudian dia juga merasa bahwa kekerasan itu adalah hal yang umum, misalnya seperti itu, adalah hal yang biasa begitu. Itu yang dampak psikologisnya ke anak pun atau traumanya itu juga buruk begitu. Ketika misalnya dia tetap berada di situasi atau rumah tangga yang abusive sekali tapi tidak melepaskan diri begitu. Dan rasanya kalau sudah semakin lama kasusnya, sudah sering dialami selama waktunya, sudah semakin tambah sulit ini untuk melepaskan diri dari ikatan dari rumah tangga yang abusive, dan hanya pun jadi double yang saja fisik juga secara fisik dan mental. Kalau fisik pasti mental juga. Kalau mental kita ke fisik juga dirusaknya gitu kan. Betul. Itu juga jadi korban, dan anaknya juga jadi korban, dan bahkan mungkin akan bisa mengembangkan perilaku abusif ketika nanti rumah tangga ya, atau terhadap temannya, karena dia tidak bisa bagaimana temannya kayak siklus itu dia sulit sekali. Ini kalau di Jawa Timur datanya seperti apa Mbak? Kalau Mbak punya data? Kalau datanya ini kan bulan ini ya Bu, April, jadi trimester pertama itu ya memang Jawa Timur termasuk tinggi sih Bu untuk apa namanya, kekerasan begitu. Jadi ini mungkin setelah ini nanti kami akan melakukan rapat ya yang koordinasi ini, bagaimana sih caranya untuk sosialisasi ya, paling enggak sosialisasi mengenai kekerasan ini begitu. Mbak, berapa banyak Mbak per bulan? Mungkin ada Mbak pernah pegang angkanya kalau boleh tahu? Kalau di UPT kami sendiri sih paling ya kurang lebih 50 ya Bu ya, sampai dari Januari awal ya. Tapi kalau di Jawa Timur sendiri itu pasti lebih besar lagi, karena kan kalau di UPT sendiri itu kan rujukan tadi Bu, rujukan atau pengaduan awal, kemudian kami rujuk lagi seperti itu. Jadi kalau untuk datanya kalau Jawa Timur sendiri itu pasti lebih besar lagi Bu, begitu. Juga ya, terakhir karena kondisi COVID, kekerasan terhadap perempuan masih belum terceraikan meningkat ya. Iya. Paksa. Jadi dalam ini ya. Yang baru-baru ini juga selain KDRT ya Bu, juga ada kayak kekerasan seksual pada anak, ini juga lumayan banyak ya Bu sekarang. Kekerasan seksual pada anak, jadi kayak orang dewasa kemudian dengan yang belum berusia 18 tahun kan masih dianggap anak ya Bu, jadi itu juga banyak terjadi seperti itu. Dan yang yang bikin miris tuh kadang-kadang yang pelakunya itu adalah orang-orang yang seharusnya melindungi anak itu begitu. Jadi kayak misalnya gurunya, atau misalnya ustadznya, atau misalnya kakeknya, seperti itu. Jadi banyak sekali yang sebenarnya orang-orang dekat dan mungkin masih keluarga, atau misalnya orang-orang yang seharusnya melindungi anak begitu. Itu yang kemudian malah melakukan kekerasan pada anak. Nah itu yang bikin miris ya. Jadi paling nggak memang kita harus seenggaknya memberikan edukasi seksual pada anak ya, paling nggak apa sih bagian-bagian yang sebaiknya
tidak boleh orang lain itu menyentuh seperti itu. Paling nggak itu dulu begitu untuk anak-anak ini. Dengan bahkan juga baca ya bahwa tidak kekerasan pada anak, kekerasan seksual pada anak ini harus dilakukan sama ya harus ya dilakukan oleh orang-orang yang seterusnya Iya. mereka. Mm-mm. Mana Mbak? Negara gimana sih? Kayak kita gimana sih? Sebenarnya bukan tugas negara Iya. aja ya. Ini kalau sudah kita bicara mengenai masalah pencegahan kan berarti kan ya pencegahan kemudian Semua kalau pihak, anak-anak iya. perilaku masyarakat mungkin penanganan bisa sampai atas Mm-mm. mengantar ya atau memberi kejadian tidak mengalami Mm-mm. itu aja masih banyak yang tidak berani campur atau tidak berani memberi pertolongan kan. Iya, Nah, betul. kalau negara itu sudah seharusnya kewajiban negara hal ini bahkan sudah hal ini dan menangani hal ini. Iya, betul. Apa sih? Itu tugas dari DP3AK itu tadi, Bu. Oke. Jadi kami mau teman-teman. Jadi kalau melihat alami atau apa namanya mengenali ada satu tindak kekerasan di lingkungan kalian, tindak kekerasan, tolong yang tadi apa ciri-ciri ya, memang bercampur rasa kita kita ajak orang untuk lapor karena satu yang bisa kita maklumi gitu. Kadang karena itu lagi ya gitu kan gitu. Akhirnya apa namanya kita lebih yang banyak mata bukan tidak tolong kan gitu. Iya, betul. Yang biasa terjadi ya. Dan si korban sendiri kadang-kadang juga sering merasa malu lapor ya. Betul. Takut, iya. Supaya kita juga ini meningkatkan keluarga mendekat kami apa jemput bola Iya, jadi kami memang menyediakan hotline juga, Bu. Jadi kita menyediakan hotline. Jadi ketika ada yang kemudian merasa mengalami kekerasan atau misalnya mengetahui ada orang-orang di sekitar keluarga ataupun misalnya tetangga gitu mengalami kekerasan, bisa melaporkan ke kami. Jadi nanti kami bisa kemudian bisa menjangkau atau misalnya dari korban tersebut datang untuk kami lakukan tindak lanjutnya seperti itu. Jadi kami menyediakan hotline juga yang bisa. Kenapa, Bu? Nah, ini bisa dibutuhkan sekalian kan masyarakat nggak tahu ini. Iya, hotline ini WA, Bu. Jadi bisa via chat, boleh telepon seperti itu, dan kami hotline-nya 24 jam begitu. Jadi kayak misalnya Sabtu Minggu itu tetap kami layani. Misalnya ada pengaduan yang masuk tetap kami layani begitu. Kalau untuk jam operasional kantor kan hanya sampai Jumat ya, Bu. Senin sampai Jumat. Tapi kalau untuk hotline-nya ini 24 jam. Begitu. Nyaman ya. Tapi tanggung jawabnya nih kan seperti 911 ini ya kan kalau ada tindak kekerasan gitu kan 24 iya, jam betul. DP3AK Jatim ini siap dihubungi ya misalkan Iya, kalian betul. lihat nggak kayaknya ada KDRT baru kayaknya aja kita bisa lapor ya kan Mbak ya supaya boleh kita harus menangani atau iya. ya. Kalau untuk hotline-nya apa nomornya perlu saya sebutkan, Bu, atau bagaimana? Boleh Mbak. Boleh Mbak. Boleh ya, Mbak ya. Iya, jadi untuk hotline-nya UPT PPA DP3AK ini Provinsi Jawa Timur ya. Itu nomor hotline-nya adalah 0895 348 7717070. Saya ulangi ya, Bu ya. 0895 348 7717070.
0895 348 7710. Iya, betul. Hotline dari DP 3AK Jawa Timur. Yang Iya, UPT, 24 jam. UPT-nya. Ya, TPA, Iya. perempuan dan anak, terbuka untuk masyarakat bila melihat atau mengalami tidak melaporkan tidak kekerasan kepada perempuan dan anak. Betul. Jangan untuk menelpon mereka jika Anda mengalami ataupun melihat mengalami curiga dengan satu hubungan yang mengalami tidak kekerasan. Kekerasan. Ini perempuan dan anak berarti. Iya, betul, perempuan dan anak. Hanya perempuan saja. Karena kalau laki-laki dianggap lebih kuat ya Bu ya. Jadi biasanya kalau laki-laki melapornya langsung ke polisi. Jadi kalau misalnya perempuan bisa ke kami bisa bantu dampingi begitu. Kalau untuk kantornya Bu, mungkin kantornya juga alamatnya ya kalau alamat kami di Jalan Arjuno nomor 88 Surabaya. Jadi ini ya buka terus ya kantornya ya kalau ada masyarakat yang kondisi emergensi karena takut lah ya biasanya kan takut bingung gitu ya keluarga terdekat teman atau kadang-kadang dia malah karena malu teman Kak ini ya tetap di rumah. Nah ini bisa datang ke kantor dinas DP3AK ini di Jalan Arjuno nomor 88 perlindungan dan didampingi nanti pada saat melakukan pengaduan. Ya, betul. Ini wilayah Jawa Timur Bu di kami dan memang kalau misalnya seperti tadi ya Bu, kita kan rujukan ya Bu. Jadi kalau misalnya memang nanti ternyata ini adalah wilayahnya kabupaten atau kota tertentu, memang kami akan tetap terima, kami akan tetap mendampingi awal, secara awalnya kami dampingi dulu dan kemudian nanti kami akan rujuk begitu. Tapi kalau misalnya memang wilayah kami akan tetap dampingi sampai selesai seperti itu Bu. Tadi aku juga tanya satu kasus, nanti tindakan dilakukan oleh PA ini dalam rangka pencegahan, dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan. Nah, mengingatkan kita berada di satu lingkungan budaya dan agama yang seringkali memaklumi hal itu. Kan menurut saya perlu ditingkatkan awareness-nya ya dari masyarakat. Karena ini kan bukan persoalan perempuan tok, ini adalah persoalan bersama. Ya, persoalannya kita, persoalannya kita semua, persoalannya institusi yang kita harus menyelesaikan bersama di mata rantai gitu kan. Apa Mbak yang sudah dilakukan oleh PT-PTA sejauh ini untuk meningkatkan awareness? Sejauh ini sih kami kami melakukan sosialisasi sih Bu selama ini, tapi nanti ya mungkin kedepannya juga kami akan sosialisasinya lebih gencar ya Bu, dan mungkin dari Bu Nia sendiri mungkin ada masukan mungkin Bu atau ide-ide gimana sih caranya biar kita bisa masyarakat itu biar lebih aware gitu, mungkin seperti yang kita lakukan saat ini juga termasuk salah satu hal untuk cara untuk sosialisasi begitu. Iya. Ini salah satu cara kami di organisasi ini karena mungkin customer juga bingung ini jualan produk organik namanya ngomongin ini adalah bentuk pedulian kami ya, karena kami memang tidak ingin hanya sebagai sekedar toko aja ya, kami punya peran karena kami di sini punya visi, punya misi untuk kebudayaan perempuan, untuk perempuan untuk jadi sehat secara jiwa dan raganya. Jadi kalau psikis itu kan pasti berpengaruh juga kan, jadi juga kalau mau sehat secara raganya ya makan makanan yang healthy dan makanan jiwa. Kita sering mengadakan yang sifatnya edukasi untuk kita buat konten dan kesehatan mentalnya. Saat ini kayak menurut di dalam rangka untuk meningkatkan
terhadap Iya. kekerasan yang kadang-kadang perempuan sendiri tidak sadar bahwa dirinya sedang melakukan kekerasan sampai pada Iya. titik dan mengalami kelemahan mental, mengalami depresi, anxiety ya, baru sadar, terbuka, kemudian mentok, baru menyadari bahwa dia sedang mengalami tindak kekerasan. Iya. Saya mendorong juga kepada perempuan tidak malu melaporkan atau mengajukan budaya kita ini, perempuan atau istri ini kayak properti ya dalam mohon maaf dalam bahasa laki-laki, tapi kalau dari pengalaman Mbak, gimana Mbak? Iya sih Bu, karena kesulitannya itu karena memang perempuan karena budayanya masih ada yang masih mayoritas ini kan Bu, patriarki ya Bu. Jadi memang perempuan itu masih seperti di nomor 2 kan, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya kayak hubungan yang sehat atau hubungan yang baik itu kan yang setara. Maksudnya setara di sini kita bisa sama-sama merasa bahwa kita dihargai seperti itu. Merasa sama-sama bahwa memang saling berperan nih begitu. Jadi tidak yang satu harus begini, satunya di bawah misalnya seperti itu, tidak seperti itu, tapi sama-sama atau setara begitu Ibu. Jadi yang sehat, hubungan yang sehat itu yang sama-sama begitu, bukan yang kamu yang harus begini, aku yang begini gitu, enggak, tapi yang kita sama-sama menjalani ini begitu. Seringkali kan kalau di budaya kita masih harus yang misalnya yang laki-laki yang kemudian mendominasi, dan itu kemudian akhirnya malah kebablasan sampai melakukan kekerasan misalnya seperti itu. Ya. Enggak sadar. Kedua belah pihak, si suaminya nggak sadar kalau dia sedang melakukan kekerasan, atau sadar tapi dia manipulatif. Dan merasa nggak salah. Karena belum cenderung sering dikasih permisif terhadap lingkungannya ya, mungkin dari circle mananya, circle keluarganya, yang betul. Akhirnya tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami. Betul. Nah, aku itu juga kayak tidak controlling terhadap tadi yang dibutuhkan atau melakukan perubahan sehingga bahan terhadap finansial dan kemudian kontrol atau dikurangi haknya, kemudian dibikin bergantung kepadanya, itu juga sudah termasuk tindak kekerasan. Iya betul. Jadi kayak dibatasi. Kompor ya. Mungkin kalau bahasanya sekarang terlalu posesif ya Bu, sampai benar-benar dibatasi komunikasi sama keluarga, sama teman dibatasi. Kemudian misalnya tidak diizinkan untuk kemudian misalnya melakukan sesuatu yang sebenarnya membuat dia ini bertumbuh gitu. Jadi misalnya tidak boleh melakukan hobi atau melakukan misalnya ingin sekolah lagi kemudian dibatasi, atau ingin kemudian berkarya tapi ternyata tidak diperbolehkan seperti itu. Itu juga kalau misalnya sampai membuat orang ini kemudian bisa merasa depresi sampai cemas seperti itu ya juga sudah tanda-tanda ya mengalami kekerasan seperti itu. Saya tanya tadi kan Mbak Agnes bilang di PT PPA lebih banyak psikologis ya. Padahal tuntasnya adalah itu juga perlu. Biasanya kan tindak seperti ini kan kemudian mengarah ke hukum Mbak. Iya betul. Kita pidanakan atau biasanya perceraian kalau tidak berhasil mediasi untuk karena perilaku yang rasanya sudah mendarah daging pada siswa. Iya betul. Iya. Kan lihat cerai. Nah ini bagaimana jauh mana pendampingan? Karena mengingat itu dengan masyarakat juga kadang-kadang. Iya, kalau untuk
Iya, jadi kami memang juga mendampingi Bu secara hukum, terutama yang pidana sih Bu. Tapi kalau untuk yang perceraian seperti itu nanti biasanya akan kami eh, rujuk ke misalnya KTP-nya apa, seperti itu kita bantu untuk kemudian didampingi secara hukum. Jadi didampingi di sini diarahkan begitu. Jadi hak-haknya nanti ketika bercerai itu tidak hilang begitu. Jadi kan kadang-kadang misalnya bercerai saja tanpa mengetahui oh sebenarnya misalnya hak asuh anak. Nah, seperti itu. Kadang-kadang itu yang kemudian menjadi konflik atau kemudian nafkahnya anak ini seperti apa. Nah, itu sebaiknya memang benar-benar rinci atau ketika misalnya untuk secara hukum itu benar-benar rinci sehingga nantinya tidak terjadi konflik selanjutnya seperti itu. Dan di sini kami membantu untuk mengarahkan apa saja sih yang perlu misalnya dimasukkan ke gugatan atau bagaimana gitu nanti akhirnya biar si istri dan juga anak-anak ini paling nggak perempuan dan anak ini benar-benar mendapatkan haknya seperti itu sih Bu. Berarti apa ya bisa pendampingan ini bisa lebih masif dilakukan ya Mbak ya, karena memang apa namanya untuk masuk ke jenis ini tidak ya kalau sebenarnya dia bisa berdaya kalau sudah lama mengalami abusive kadang-kadang estimnya kan rendah ya. Betul. Yang kan kalau itu jadi jadi perempuan yang luar biasa kan harus teman semua ya. Kalau hal yang kekerasan ini KDRT ini terjadi pada perempuan normal, pada istri yang sehat, yang normal lah. Kita yang kecil. Bagaimana kalau itu terjadi pada anak? Lupa. Tugasnya. Jika tidak akan ada juga tugas kita semua loh ya teman-teman. Tugas kita semua paling tidak meneruskan info ini. Kalau ada dinas, ada kalian sendiri mendapatkan klien yang bisa dilakukan paling enggak ini sih Bu, jadi perempuan-perempuan atau korban ini merasa bahwa tidak sendiri untuk menghadapi pelaku gitu, dan kami bersedia untuk mendampingi begitu sampai paling enggak bisa benar-benar kemudian bisa belajar untuk berdaya begitu Bu. Ya. Itu perjalanan yang panjang ya Pak. Betul. Dari dinas, antar di negara kan dia bisa kita akses. Sedangkan ini dapat tetap kita punya kewajiban yang kasusnya nasional aja banyak tidak terselesaikan. Ini menyedihkan, apalagi yang KDRT saya rasa masih lebih banyak lagi, cuma tidak dicium, tidak menangkap, bahkan banyak yang tidak berani melaporkan rasanya. Tidak benar. Iya. Iya betul. Tantangannya Bu, tantangannya masih sangat besar. Iya, betul, tantangannya masih besar. Kami juga ini sih Bu, ada juga yang untuk bekerja sama dengan forum anak begitu. Jadi forum anak ini jadi kayak misalnya anak-anak, kumpulan anak-anak yang memang kita fasilitasi seperti itu Bu. Nah di sini juga ada juga forum anak yang kemudian membuat sebuah program. Jadi teman-temannya bisa curhat di situ. Nah ketika misalnya masalah yang dihadapi ini sudah sangat kompleks terkait kekerasan misalnya atau terkait kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan yang tinggi sampai mengganggu, nah itu kemudian bisa dirujuk ke kami dan kami tindak lanjuti seperti itu.
Itu juga salah satu contoh kita em, apa ya namanya membantu mensosialisasikannya sampai ke anak-anak juga, ke remaja-remaja seperti itu. Jadi di sini Mbak, sudah ada Iya, forumnya ya. sudah ada forum anaknya. Tapi ini kan khusus Jawa Timur ya, Bu. Khusus Jawa Timur. Ya, Mbak Agnes, mungkin bisa roadshow ke sekolah ya, ke sekolah, Iya, ke universitas, mungkin juga ke kelompok ibu PKK ya. PKK kan punya kegiatan mereka ya. iya betul. Mungkin bisa akses ke sana untuk memberikan edukasi, ya, itu masih tuh Mbak, perjalanan itu panjang, tapi aku support ya. Betul. Iya betul, Bu. Ya, itu Sampai mungkin nanti akan rencana ke depannya. berdaya, ya. Untuk Rencana yang ke depannya. penanganan aja, penanganan kemudian pencegahan itu udah cukup udah keras. Ya. Tapi enggak Mbak, pemberdayaan itu penting karena kalau cuma di sampai pencegahan penanganan selesai, pemberdayaannya enggak dipakai juga ya kan? Hmm. Bermau ini kan, Iya betul. ke depan oh bisa kerjasama dengan DPRK saya support apa, Iya, betul, Bu. ini ada yang nanya nih beneran nih sudah cukup paham ya, sudah 1 jam juga Mbak, saya Iya. boleh ulang untuk kalian yang masalah tidak kekerasan ya di jam 0895 348 24 jam pengaduannya nanti akan didampingi sampai psikologisnya, kemudian juga mungkin penanganan hukumnya tidak laporan tidak juga akan didampingi Mbak. Iya, betul. Lapor dulu deh kalau sudah tahu ada tindak kekerasan di dalam lingkungan. Pas lapor, kalau korbannya takut lapor ya didamping untuk lapor, bisa via chat atau via telepon. Iya. Dan Iya. jadi kayak gitu juga kan. Mm-mm. Terus ini juga bullying di sekolahnya juga bisa Mbak Kris. Bullying ini kemarin sih kami sempat bantu juga untuk apa namanya sosialisasi ya, Bu, kayak bullying itu seperti apa contohnya dan dampak-dampaknya bagaimana, kenapa nggak boleh seperti itu ke sekolah begitu. Dan kami sih juga membantu, Bu. Jadi kayak misalnya ada korban bullying itu bisa untuk pendampingan psikologisnya bisa kami bantu juga begitu. Karena bullying kan juga termasuk apa ya namanya membuat berdampak secara psikologis dan biasanya juga apa ya dari kecemasan sampai depresi dan kayak keinginan untuk bunuh diri itu kan juga ada ketika anak ini dibully gitu. Kalau jadi ya nggak berani ya. Itu kan panjang bisa stres kan. Iya betul. Iya. Kan fisik buat itu ya. Pak, ini sama tindak kriminal. Kan kita harus tahu alasan apapun ya, alasan apapun. Iya. Itu tindak kriminal yang harus dilaporkan, bukan betul. Tindak. Ya, oke, mesti. Ya, sudah siapa? Ya, oke. Oh iya, sudah. Terima kasih Sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk saya sendiri dan juga sahabat-sahabat di ini untuk meningkatkan kebersamaan dan kehidupan punya diskusi dan juga bagus kita terus depan kita menunggu kerjasama selanjutnya kolaborasi. Amin. Ngobrol-ngobrol lagi. Siap.
Ibu juga ya, sehat-sehat Bu Sudah Nia. bergabung. Ya, Ya, saya juga terima kasih mendapat kesempatan di sini sekalian sosialisasi. Iya. salam Heeh. untuk teman-teman di DP3AK ya. Oke, siap Ibu. Ya, Sehat-sehat ya Bu Nia. ya, Sehat-sehat. sama-sama. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.